Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman sahabat Nuriratalk, kita jumpa lagi di episode yang ke-43 ya dari acara Nuriratalk yang diadakan setiap Selasa malam di YouTube channel Nurira Learning Center. Nah, terima kasih, ini kita kedatangan tamu yang luar biasa ya. Ini nama panjangnya Ibu Dika Rina Kuki. Panggilannya Ibu Kuki. Sehat ya Bu Kuki? Sehat Pak. Nggak pakai Budika Pak? Apa Bu Enggak, Kuki? Bu Dika. Bu Kuki apa Bu Dika nih? Budika aja kali Pak, soalnya nggak ini familiar kalau Kuki. Oke, Bu Dika ya, Ibu Dika. Ibu Dika ini eksportir produk-produk hortikultura. Oh, saya kenal sudah lama sekali ya, dan udah banyak makan asam garam lah berkaitan dengan ekspor produk-produk hortikultura. Nah, jadi tahun berapa itu Bu Dika ya? Mulai 92 Pak. 92, sekarang tahun 2022. Jadi sudah berapa tahun itu? 30 tahun. 30 ya. 30. Ya Allah, nggak kelamaan itu Bu Dika. Kelamaan kayaknya. Ya, baik. Nah, 30 tahun berkecimpung di dunia ekspor produk-produk hortikultura. Gimana ceritanya tuh Bu Dika? Tapi boleh juga sambil memperkenalkan diri, kemudian cerita cerita awalnya nih bisa terjun ke ekspor hortikultura nih. Oke, baik. Terima kasih Pak Nur Samsu. Selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Pak kesempatannya berbagi dengan teman-teman semua. Jadi kalau ditanya kenapa mulai bisnis hortikultura? Mungkin ada bawaan pendidikan ya Pak. Karena saya belajarnya di Bogor dulu memang jurusannya hortikultura. Dan terlanjur jatuh cinta deh sama hortikultura, buah, sayur, tanaman hias ya. Jadi waktu ada tawaran, kemudian belum lulus ya, sudah lulus tapi belum wisuda, sudah ada tawaran untuk ikutan join mengurus hortikultura waktu itu. Ya, terus kayaknya pas banget gitu. Jadi terus saya bergabung di situ dan mulai dari situlah jadi benar-benar ngurusin hortikultura. Gitu Pak. Nah, itu waktu awalnya langsung jadi eksportir atau gimana ceritanya, Budika? Enggak. Jadi awalnya sebenarnya kita waktu itu memang dapat amanah untuk mencoba memajukan buah dan sayur ya, buah sayur Indonesia. Nah, itu diawali dengan kegiatan membuat Pekan Hortikultura Indonesia waktu itu. Jadi kita buat, sepertinya kalau nggak salah itu adalah pameran hortikultura pertama di lapangan Banteng ya. Jadi kita menggunakan seluruh lapangan Banteng untuk membuat pameran hortikultura, buah, sayur, tanaman hias, bunga, dan sebagainya. Kemudian mengadakan seminar internasional tentang hortikultura Indonesia, dan juga pekan lomba untuk buah unggul nasional waktu itu. Ya. Nah, dari kegiatan itu kemudian berkembang menjadi supplier, bekerja sama dengan petani-petani di berbagai daerah untuk mensuplai supermarket, hotel, dan restoran yang ada di Jakarta. Waktu itu kita menjadi supplier di misalnya seperti beberapa hotel besar yang terkenal di Jakarta ya, seperti Hilton, kemudian Mandarin, Grand Hyatt juga ya, terus kemudian juga beberapa supermarket besar, termasuk juga kita ikut membantu membidani atau membantu ya sebenarnya waktu itu mengkomunikasikan bagaimana cara penanganan hortikultura buah dan sayur terutama yang baik di supermarket pada mulai awal tumbuhnya makro ya. Makro ya, yang sekarang jadi lotte itu ya. Sekarang jadi lotte, ya. Nah, kemudian setelah kita banyak berkutat di lokal, kita melihat bahwa sebenarnya kita punya potensi produk yang bisa, yang cukup berlebih ya. Artinya kita sudah masuk pasar lokal, tapi kita masih punya produk-produk yang berlebih yang sebenarnya bisa digunakan untuk pasar yang lain. Dan secara kualitas waktu itu kita bisa menghasilkan kualitas yang baik lah ya. Sehingga kemudian
ada pemikiran untuk gimana kalau kita coba pasar ekspor ya. Hmm. Prosesnya nggak sebentar itu ya, Pak Nur Hmm. Samsu ya. Kayaknya Ya, cukup lama juga kita melakukan ya, semacam market intelligence ya, semacam riset pasar ya. saya terlibat sama Bu Puki waktu itu Terlibat waktu Etika. itu Ya, Pak Nur ya, Samsu bareng-bareng Pak Nur Samsu. Jadi hmm, hmm, kalau inget dulu kita ke ini Pak, ke hmm, Kementerian Perdagangan ya, cari ya, inquiry dari hmm. dari atas perdagangan di Ya, luar ya, negeri ya, ya. Jadi yang ya terkait. sahabat Nurdilatok zaman itu belum ada internet ya, ketika, Iya, belum ada. jadi nggak gampang Kita nyari. komunikasinya bahkan waktu itu di awal-awal masih pakai telex sama surat, Pak. Belum ada Pakai fax email telex, pakai juga kan? surat, ya betul. Iya. Belum Jadi ada kita fax mesti pun waktu itu baru lahir itu fax, mesin fax ya, iya kayaknya gede tahun banget kedua ya, Pak. mesinnya, mesinnya Iya, juga. betul. Terus masih nebeng pula karena nggak Ini, punya ya. ya, 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 jadi kita lumayan mungkin sekitar 1 tahun ya kita mencoba meriset, mencari informasi. Kemudian kita juga kok main ke kedutaan ya, Pak, mencari informasi ke hmm, kedutaan ya waktu itu. hmm, Kemudian kirim surat ke atas perdagangan dan hmm. di luar negeri untuk mendapatkan Dubes, ya, informasi ya melalui hmm. dubes dan sebagainya itu. Nah, zaman itu kalau kita kirim surat itu sebulan ya Pak nyampainya, terus Ya, balasannya sebulan lagi. udah lagi ya. Jadi lama banget Jadi gitu. bayangkan itu ya. Jadi Iya, kalau zaman makanya sekarang ada email itu luar biasa ya, Budika ya. betul Pak, betul. Jadi makanya kalau kita saja memerlukan waktu 1 tahun, saya kira karena sekarang sudah ada internet, sudah di depan mata ya, Hmm. harusnya sih 3 bulan, 4 bulan sudah teman-teman sudah bisa jadi eksportir mestinya ya, karena secara relatif mencari informasi itu jauh lebih mudah sekarang. Gitu. Ya. Cuma memang kita harus mau ya, harus mau mencari informasi dan Hmm. mencari tahu bagaimana mencari informasi yang tepat gitu. Ya, ya. Boleh disampaikan Budika itu produknya apa aja, itu produk hortikultura apa saja yang diekspor dan ke negara mana saja sih sepanjang perjalanannya nih? Oke, kalau di kami itu memang kita mengkhususkan buah dan sayuran ya Pak. Kalau Hmm. dan itu bukan sebagian besar, semuanya memang merupakan buah-buah dan sayuran Indonesia. Jadi Hmm. kalau misalnya buah itu yang paling besar jumlahnya volumenya itu manggis, rambutan, Hmm. salak ya, tapi juga Hmm. ada cukup banyak ya Pak, seperti misalnya ada buah naga, kemudian mangga, Hmm. jambu biji Ya, ya. merah ya, Hmm. kemudian jambu air merah, Ya. kemudian juga ada kedondong, kami juga kirim Hmm. kedondong, mengkuang, terus Lengkuang, Mas. kemudian apa namanya itu Pak, kita pernah juga kirim serikaya, Ya, ya. seperti itu ya. Dan Hmm. kalau Salak juga sayurannya salak ya, salak belum disebut ya. salak, salak sudah Hmm. Pak, salak Oh, sudah. udah Tadi yang ya. 3 besarnya manggis, rambutan, salak ya. Oke. Terus Hmm. kemudian durian kita juga kirim Pak, sorry Durian, Pak, ya. durian, kemudian nangka ya, Hmm. jackfruit itu juga pasarnya bagus. Hmm. Kemudian kalau sayuran itu dulu kita pernah mengirim jahe ya, Hmm. kalau salah saya 4 kontainer ya Pak ke Amerika. Ya, ke Amerika Ke Serikat ya waktu itu Amerika ya, ya luar Pak waktu biasa. itu. Ya, Dan tapi sayangnya waktu itu kita mengandalkan daerah Curup ya Pak. ya Curup di Bengkulu. Bengkulu ya, karena mereka Ya, ya. produksinya jahe gajah itu besar-besar dan bagus-bagus ya. Tapi Hmm. kemudian terserang penyakit Pak, kalau ingat Hmm. cerita lama itu terserang penyakit, jahe-jahe di Curup Hmm. itu kemudian menjadi rusak ya, dan setelah itu agak sulit buat kita menemukan jahe yang rimpangnya, kalau ke Amerika tuh harus 200 Up, 200 ya, gram up ya. ya, Nah, ya. banyak yang dihasilkan oleh Indonesia, tapi sebagian besar tuh biasanya sekitar 150, 100 gram gitu. Nah, untuk pasar Hmm. Amerika itu sulit gitu. Jadi setelah kita 4 kontainer itu kemudian kita tidak bisa melanjutkan ya karena Ya. kesulitan mendapatkan bahan baku yang baik ya. Hmm. Terus kemudian kita juga pernah melakukan ekspor untuk salted vegetables ya, Hmm. sayuran-sayuran yang Yang diasinkan ya, diasinkan diasinkan ya. ke Jepang ya. Hmm. Itu juga berjalan kira-kira selama 3 tahun. Hmm. Tapi kemudian tidak bisa berlanjut karena kita agak sulit ternyata berkompetisi dengan Cina dan Sri Lanka waktu itu ya, karena mereka Hmm. menjadi lebih murah. Walaupun sebenarnya produk kita dianggap memiliki keunggulan Pak, lebih crunchy. Hmm. Hmm. Jadi yang Hmm. ditanam di Indonesia itu lebih crunchy.
Nah, tapi kita nggak bisa bersaing memang di harga, sudah berusaha melakukan efisiensi semaksimal mungkin, tapi juga kelihatannya sulit, sehingga Akhirnya, akhirnya ya. kemudian tidak kita lanjutkan, Pak. Hmm, Nah, kalau hmm. yang sayuran segar itu, yang paling besar sebenarnya di dalam kelompok sayuran kami masukkan jeruk purut ya, yang paling besar sebenarnya. Jadi, Hmm, seperti kita daun jeruk purut yang kita pakai buat apa, buat bumbu masak ya, mau tapi ini masak ya. buahnya ya, jeruk purutnya. Hmm, Ternyata itu pasarnya lumayan besar, dan hmm, itu yang paling ekspor kita yang paling besar ya sekarang, hmm, jeruk purut itu. Kemudian ada juga seperti kangkung, hmm, bayam, daun hmm, salam, hmm, kemudian, eee, hmm. apa namanya, cabe ya, segala macam Cabe, cabe, ya, ya. cabe merah besar, cabe hijau besar, cabe, rawit merah, cabe rawit Hmm, hijau, terus hmm, kemudian, juga beberapa bumbu-bumbu termasuk jahe, kencur, laos, hmm, kemudian hmm. ada juga Pokoknya semua yang ada di dapur, semua yang ada iya, di kira-kira Pak, heeh, betul. buahnya. Karena kebetulan pasar kita memang unik ya Pak, pasar Hmm, kita itu toko-toko Asia Shop ya, Asia hmm, Shop, yang terutama di Eropa dan, hmm. Oriental, supermarket ya, di Eropa Ya, juga. biar apa Jadi, juga. kiriman terbesar kita itu ke Belanda dan, Hmm, Prancis, tapi kita hmm, juga kirim ke Belgia, ke Switzerland, ke Jerman, tapi kita lewat Belanda, lewat Düsseldorf. hmm, hmm, Kemudian juga, beberapa ke Roma ya, kita hmm, kirim ke hmm, Roma juga, hmm, hmm. Oke. gitu. Nah, kemudian kalau kita nyebut hortikultura di dunia ini kan selalu Mhm, tersebut negeri Belanda sama Thailand gitu ya. Sebenarnya betul. apa sih yang kelebihan mereka tuh, Bu Dika? Kelebihan mereka ya, kalau Hmm, dari Belanda saya kira clear ya Pak, teknologi ya Pak. Teknologi, dan kemudian dalam segala aspeknya memang, input pertaniannya memang mereka sudah tertata dengan baik ya, seperti misalnya, benih yang baik, hibrida juga sering mudah sekali di sana, dilakukan ya, sehingga, input yang baik, kemudian teknologinya juga baik, mereka sudah pakai greenhouse dan sebagainya, sehingga tidak terlalu tergantung pada musim, itu mengakibatkan juga, kualitas yang mereka hasilkan cukup baik ya. hmm, Kalau Thailand itu saya kira, pemahaman tentang standar ya, Pak. Pemahaman hmm, tentang standar ekspor itu sudah sangat baik ya di Thailand itu. Jadi kalau kalau kita bandingkan Pak misalnya ya, kalau di Thailand hmm, itu kita menjadi eksportir, kita bisa hanya, mengandalkan pasar induk, itu bisa. hmm, Jadi kita misalnya kita telepon ke pasar induk, kita ada order sekian-sekian, kemudian teman-teman yang di pasar induk itu mempersiapkan barangnya, pada harinya kita ambil barangnya di pasar induk, kemudian kita bawa ke packing house kita, kemudian kita, kita, handling, kita packing dan sebagainya, hmm, itu hmm. mereka susutnya saya rasa kalau saya lihat berapa kali ya, saya berkunjung cukup banyak juga ya ke sana melihat, studi banding lah kira-kira ke Mhm, sana ya. Itu mhm. mungkin mereka susutnya paling tinggi saya kira nggak nyampe 10% Pak, Oh 5% ya? lah rata-rata itu ya. Beli dari pasar induk tuh Beli ya? dari pasar induk Pak. Jadi kalau kita ke pasar Mmm, induk di sana memang sudah kelihatan itu memang sudah kualitas ekspor sudah gitu. kualitas ekspor. Jadi Oh, sudah semuanya sudah bagus, sudah bersih, sudah well mmm, mhm, prepare dan mhm, sebagainya mhm, gitu ya. Kualitasnya juga baik gitu. mhm. Nah, Nah, sementara kalau di kita apa kalau yang di terjadi? kita Pak, pengalaman saya nih Pak, kalau misalnya saya mencoba ngambil di pasar induk misalnya karena kadang-kadang ada permintaan yang agak dadakan ya. Jadi kita Mhm, mhm, nggak bisa mencoba mencari dari source, dari sumbernya ya. langsung, Sehingga ya. kita harus mengandalkan pasar induk atau, Mmm, kadang-kadang bukan pasar induk, tapi juga pasar, kadang-kadang pasar buah yang besar ya, ya, Pak, pasar ya, Cibitung, pasar kadang-kadang kita juga di Bogor juga, Pak, ya, oh terus ya, atau ya. Bandung dan sebagainya. Itu, kira-kira yang terpakai itu mungkin sekitar, 40 sampai 50% deh, Pak, sampai 40-50%. 50%, Pak. Jadi Iya, bukan hanya masalah dari sisi harga ya, Pak, artinya misalnya mmm, kita membeli 1.000 tapi ya jadinya jadi 2.000 kan, karena 2 kali lipat ya, 2 kali sebenarnya lipat cuma setengah. harga. Ya, Tapi tenaga kerjanya juga capek kan, Pak, jadi karena harus ya, melakukan ya. proses sortir yang Sortir panjang dan ya, harus heeh. hati-hati juga itu ya, salah-salah Betul, kan Pak, betul, kebawa. Pak. Ya, ya. Betul, karena kan, Eropa itu kan memang pasarnya lumayan lumayan apa ya, Pak, lumayan standarnya lumayan tinggi ya, Pak. Sehingga, Ini kita harus ya, betul-betul betul. betul-betul meng-handling-nya dengan baik gitu. Ini Bu Dika cerita tahun 92 kan maksudnya ya?
Tahun Tahun sekarang ya. 92 kita mulai ya. Enggak, Kita mulai tahun itu 92. cerita tahun 92. Kalau sekarang gimana? Udah lebih baik dong. Kalau sekarang sudah sebenarnya kami berusaha lebih baik ya Pak. Kami berusaha, artinya misalnya begini, kita sekarang sudah banyak misalnya bekerja sama dengan petani-petani yang berskala agak besar ya. Jadi maksudnya lahannya bukan cuma sekedar 2.000 meter, 3.000 meter, tapi sudah yang misalnya mereka punya 2 hektar, 3 hektar gitu ya. Jadi sudah lumayan, sudah pakai kontrak ya, bermeterai juga gitu ya, dengan standar kualitas yang kita minta gitu ya. Tapi saya kira memang karena kita tidak terlalu mengandalkan input teknologi ya Pak, jadi kita agak berserah sama alam gitu Pak. Sehingga dalam kondisi-kondisi yang alam yang sedang tidak bersahabat, itu praktis memang kualitas menjadi drop banget gitu. Dan itu yang menjadi faktor kesulitan kita gitu ya. Jadi walaupun kita sudah misalnya kontrak, sudah punya standar dan sebagainya, tetap saja misalnya hasil yang kita dapatkan tidak bisa sesuai dengan harapan kita gitu Pak. Dan itu terjadi sampai sekarang ya? Sampai sekarang Pak, sampai sekarang. Jadi kalau saya bisa bilang memang ini bukan kalau di hortikultura itu sebenarnya masalahnya bukan di pasar ya Pak, lebih banyak ya. Bukan di pasar, tapi ya. masalahnya lebih di bagaimana kita mendapatkan bahan baku yang berkualitas sesuai dengan requirement pasar ya, permintaan pasar. Nah, itu yang paling sulit Pak. Saya punya pengalaman Pak, kalau Pak Nur Samsu masih ingat dulu kita waktu zaman ngurusin jahe itu, kita pernah berusaha mencari dari tempat lain ya Pak, dari Jawa Timur kalau saya nggak salah ya, kita mendatangkan jahe 1 truk 12 ton, kemudian ternyata yang setelah kita handling sekian hari itu, yang bisa kita pakai cuma 150 kilo misalnya. Ya. Terus gitu belum lagi yang nyari kuriran-kuririn di Sukabumi, Cianjur, udah balik lagi keliling-keliling ke gitu. Sukabumi. Itu pun cuma beberapa kilo aja dapat. Iya, termasuk juga misalnya buah naga juga Pak ya. Kita pernah, kan order kita standar tuh minimal seminggu itu buah naga sebenarnya 500 kilo, 2 kali seminggu ya. Tapi kemudian misalnya datang dari Jawa Timur, sudah dengan kontrak dengan kita standarnya ya, datang misalnya 850 gitu Pak. Harapan kita bisa terpilih dong 500 itu gitu ya, tapi ternyata yang terpilih cuma 200 gitu Pak. Nah, jadi sementara kalau di sisi kami Pak sulitnya sebagai eksportir itu, kalau kita kemudian mencoba menjual barang yang tidak terpakai itu, walaupun masih berkualitas baik ya, tapi memang nggak masuk ekspor aja gitu ya. Masuk ekspor, ya. Nah, tapi sebenarnya buat supermarket itu masih oke. Itu harganya kan langsung terbanting Pak. Iya. Oh. Gitu. Jadi misalnya kita beli 15.000 misalnya ya, 15.000, kemudian kita pilih yang baiknya, kemudian yang kurang baiknya itu kita berharap masih bisa dihargai ya 10.000 misalnya. Tapi kemudian di pasar karena mereka tahu itu dari eksportir 2.000 Pak. Oh ya. Jadinya. Jadi apa yang dari mana harus memperbaikinya nih? Saya kira memang tetap harus mulai dari hulu ya Pak. Dari hulu ya. Dari hulu ya. Jadi pemahaman tentang standar ya Pak, kualitas produk yang baik untuk ekspor, kemudian tentunya memang harus ada take and give ya. Artinya kalau mereka berusaha memproduksi dengan harga yang baik, tentunya harus itu diapresiasi. Diapresiasi. Nah, satu kesulitannya adalah kompetitor kita kan Thailand Pak. Jadi bagaimanapun Eropa merefer kepada Thailand, gitu ya. Nah, jadi harga kita juga sebagai eksportir tuh nggak bisa terlalu jauh dari situ. Walaupun kita diuntungkan ya, Tuhan Maha baik buat kita. Jadi musim kita berbeda dengan musim Thailand. Ya, jadi kita barang kita masih oke lah bisa masuk ke pasar Eropa ya. Tapi pada saat tapi kita tetap akan di-compare harganya dengan Thailand gitu Pak. Sehingga plafonnya tuh ya bisa naik karena mereka nggak punya barang dari tempat lain, cuma dapat dari Indonesia misalnya ya, tapi nggak bisa banyak-banyak gitu. Nggak bisa, iya. Jadi kan itu berkorelasi ke bawahnya ya Pak, ke harga beli kita ya. Maksudnya kita bisa memberikan harga beli yang lebih baik, tapi juga tentunya nggak bisa tinggi sekali gitu. Pak. Jadi ini ada kata kunci tadi ya buat sahabat Nurirato, kalau pasar tidak masalah untuk produk-produk hortikultura Indonesia ya. Betul. Karena produknya boleh disebut namanya buah eksotik Pak. Eksotik tropical fruit kalau kita biasanya fruit yang sangat jarang di dunia, hanya sumbernya tidak semua negara punya ya gitu.
ya sangat spesifik pasarnya. Tapi kalau ingin jadi eksportir produk-produk hortikultura tersebut, ya harus mau bekerja mulai dari hulu, ya tidak bisa instan, ya Betul. cari pembeli kemudian kita beli di pasar langsung diekspor gitu, itu nggak bakal bisa deh ya kalau Iya, kondisinya masih seperti sekarang. Ya, iya. jadi harus mau melakukan perbaikan dari hulu gitu ya, Budi, Iya, kira-kira. betul Pak. Jadi pembinaan standar pada Ya, petani-petani binaan gitu ya, itu harus oke. dilakukan memang. Ya, jadi kalau gitu nih kan saya kebetulan di Kadin Hortikultura nih, Bu Dika ya. Kami kan Oke. punya program Horticulture Export Academy nih, yang diantaranya juga Bu Dika sebagai pengajar utamanya gitu. Ini ya sangat diperlukan sekarang buat Betul Pak, teman-teman sangat. yang Iya, ingin terjun di ekspor betul. hortikultura ya. Ini bukan pekerjaan yang mudah ya dan juga instan, tetapi juga bukan berarti tidak bisa dilakukan ya gitu. Betul, betul Pak, Peluangnya betul. sangat besar ya. Nah kemudian Iya. ke depan gimana prospeknya Bu Dika nih, dengan potensi yang kita miliki, di sisi yang lain pasarnya juga sebetulnya terbuka lebar gitu. Gimana menurut Bu Dika apa yang bisa kita lakukan? Ya, saya kira sekarang sudah jauh membaik ya Pak Nur ya. Saya melihat banyak juga petani-petani milenial itu ya, yang sekarang sudah Hmm, dikembangkan oleh Kementerian Pertanian ya. Itu ya, menarik ya. Artinya itu membuka wawasan generasi muda kita tentang bahwa kita punya potensi nih. Kalau kita ngomong keragaman hayati Indonesia kan luar biasa ya Pak Nur Samsu ya. Kita hmm, kalau nggak salah nomor 2 ya setelah Brazil ya. Kalau dari hmm, sisi keragaman hayati ya. Jadi benar. potensi kita banyak, besar, dan produk kita tuh disukai. Saya sudah meng-compare lah Pak ya, perbandingan antara produk kalau kita bisa ngomong produk Indonesia dengan produk misalnya Thailand, Vietnam, dan sebagainya, sebenarnya kalau dari sisi taste, Indonesia lebih menang gitu ya. Gimana? Tapi memang dari sisi penampilan, itu yang mesti kita perbaiki Pak, penampilannya. Nah, Hmm, bagaimana penampilannya bisa baik? Ya harus dari hulunya baik gitu ya. dulunya, ya. Hulunya harus baik gitu. Standar bekerjanya, good agricultural practices itu bukan beban sebenarnya, tapi itu Hmm, adalah cara untuk kita melakukan segala sesuatunya sesuai dengan standar yang diminta pasar gitu. Jadi itu akan membantu kita untuk memperbaiki kualitas kita gitu. hmm, hmm, Nah, itu menurut saya perlu dilakukan. Kemudian berkolaborasi dengan banyak pihak yang sudah concern terhadap mutu, terhadap kualitas gitu Pak ya. Itu hmm, menurut hmm, saya perlu. Karena ya seperti yang tadi saya sampaikan Pak, sebenarnya bukan cuma Eropa ya Pak. Kalau kita hmm, bicara termasuk negara-negara event Asia, kemudian Timur Tengah Timur ya, Tengah, ya. Australia, saya kira karena produk kita berbeda pasti memberikan daya tarik ya. Dan itu Hmm, juga relevansinya dengan kalau turis makin banyak ke Indonesia, mereka merasakan buah-buah Indonesia itu enak dan mereka suka, itu pasti terbawa gitu Pak ke negaranya hmm, masing-masing. Sehingga kemudian hmm, potensi kita menjadi sebesar. ya, Saya ya. melihatnya contohnya seperti ini Pak. Tahun 2014 ya, saya kebetulan berkesempatan ke Zurich waktu itu ya. Waktu Hmm, itu di sana cuma ada satu Asia Shop Pak, hmm, kecil hmm, di pusat kota Zurich ya, tapi nggak besar. Tapi saya hmm, melihat bahwa traffic-nya itu cukup banyak ya, traffic pembeli, hmm, pelanggan dan sebagainya. Tapi 2018 Pak, saya kembali ke sana, sudah ada 3 loh Pak. 3 toko. Oh, hmm, hmm. Artinya kan Artinya pertumbuhannya cepat ya Pak, cepat, pertumbuhannya ya, cukup ya. cepat, dan konsumennya saya lihat bukan cuman orang Asia ya, Hmm, tapi hmm, juga banyak, mereka-mereka yang memang pernah merasakan ya, pergi ke hmm, Asia misalnya, atau ke Indonesia apa segala macam, kemudian mencari produk yang sama gitu, di negara mereka gitu. Jadi ya, kalau bicara potensi, potensinya besar karena besar. kita diberikan produk yang berbeda dengan banyak negara lain, nggak banyak lah Hmm, negara yang seperti kita, tapi memang challenge-nya juga banyak ya, harus yang banyak. diperbaiki dan saya kira yang paling penting Pak, seperti yang dilakukan oleh program Kadin itu Pak, harus Hmm, ada keterlibatan dan kolaborasi berbagai pihak. Nggak bisa betul. sendirian gitu Nggak Pak. bisa sendirian. Nah, jadi Betul, kata kunci yang kedua nih ya, bahwa ini bukan program yang nggak bisa sendirian. Ya, karena menyangkut banyak pihak ya, banyak betul, betul pihak, Pak. nggak bisa dari hulu sampai hilir kita lakukan sendiri karena nggak kuat gitu ya, harus Betul, membina petani ya gitu. Kemudian eh, kemudian ya semuanya lah ya, semuanya. Kemudian juga teknologi ya, Budika ya, betul, pengembangan betul Pak. teknologi, ya, pengembangan teknologi. Iya, Teknologinya bukan berarti teknologi yang jauh, yang
terlalu tinggi gitu ya, tetapi bagaimana Iya, membuat produk itu menjadi standar gitu ya. memenuhi standar internasional, Pak. Itu yang paling basic, Satu gitu. tadi SDM ya, kedua teknologi ya, Betul, teknologi. Pak. Kalau pasarnya Ada satu hmm, lagi Pak Nur Samsu mungkin ya, yang juga ya, menjadi kunci. Ini di dunia sebenarnya trennya itu kita mengarah ke sustainability. hmm, Jadi kita mengarah pada keberlanjutan lah ya, bukan lagi jadi bumi ini bukan sesuatu milik kita, tapi itu adalah warisan hmm, yang harus kita bisa berikan pada anak cucu kita, sehingga kondisinya harus ya, tetap baik. Jadi arah ke sustainability itu salah satunya adalah, produk-produk yang organik. Nah, hmm, kalau produk-produk organik itu sebenarnya kita diuntungkan karena kalau dia organik nggak terlalu perlu performance yang bagus, Pak. ah, Jadi sebenarnya ya, itu ya, agak lebih memudahkan buat kita ya, dan di satu hmm. sisi Indonesia itu terutama Sebenarnya untuk buah organik. ya, by default itu organik ya, Pak. Ya, Karena nggak kalau kita lihat ya petani misalnya kalau yang punya pohon manggis, punya pohon rambutan ya, mereka nggak nggak menyemprot tuh, nggak ngasih pestisida kan, nggak pernah ya kan, Pak? disemprot pestisida Heeh, dan nggak pernah paling-paling pupuk dipupuk. kandang ya, Pak? Nah, bukan dong ya. Iya, paling pupuk Ya. kandang. Jadi sebenarnya by default itu organik. Jadi kita bisa bicara sama pasar Eropa itu bahwa produk kita less pesticide atau even zero pesticide Iya, walaupun pesticide. belum Ya. sertifikasi organik, Pak. Tapi kalau kita Hmm, bisa sertifikasi organik, saya kira pasarnya lebih semakin besar juga, bagus Pak. lagi. Gitu, Pak. Nah, jadi memang ada program apa itu ya? Ya sosialisasi pengembangan ke masyarakat para petani itu ya untuk bahwa produknya ini istimewa gitu ya. Produknya Betul, istimewa betul. ya bahwa, dia tidak memberi pupuk dan tidak menyemprot pestisida itu satu kelebihan sebetulnya ya. Iya, Gitu. Tapi juga kan harus mau merawat ya, gitu kan tidak dibiarkan begitu saja ya kan juga kadang banyak jadi momok ada lalat buah lah Bika ya itu ya sehingga betul, betul, mangga betul, Pak. kita mau masuk ke Jepang belum bisa sampai sekarang ya Iya, itu betul, Pak. Itu karena itu isunya dari 95, Pak. Masya Allah, sampai sekarang makanya belum sampai selesai, Pak. sekarang ya jadi sahabat Mendatok kita mau ekspor mangga aja ke Jepang belum bisa sampai sekarang karena itu kita belum bisa menunjukkan cara menghandling buahnya yang sehingga buah itu bebas dari Alat lalat buah. buah ya. Nah, padahal teknologi itu sudah tersedia gitu kalau kita mau melakukannya, tinggal itu aja sebetulnya. Tapi memang melakukannya harus dari hulu gitu ya. Nah, Betul. ke saya ada yang Capri beberapa Budika. Pak, kalau gitu susah Mm-mm. amat ya jadi eksportir hortikultura gimana menurut pendapat Budika? Sebenarnya kalau menurut saya enggak ya. Hmm, Maksudnya kalau susah amat itu enggak. Tapi kalau memang kalau kita ngomong dibandingkan dengan produk pabrikan, ya tentu produk pabrikan lebih mudah hmm, ya Pak Nur Samsu ya, hmm, karena kan semuanya ya, serba pabrikan lah gitu ya. hmm, Sentuhan manusia, sentuhan alam itu kan sedikit ya. Kalau hmm, produk hortikultura ini kan memang sentuhan alamnya besar ya. hmm, Nah, tapi kita punya daya saing yang tinggi. Itu nah, yang paling bisa jadi poin ya, Pak. Jadi hmm, kalau kita bicara misalnya produk pabrikan di luar negeri semuanya mudah membuat. Tapi kalau kita bicara manggis misalnya, berapa sih hmm, negara yang bisa memproduksi manggis? Itu kan hmm, sangat sedikit ya. Sehingga daya saing kita pasti sangat tinggi gitu di luar. Kalau misalnya saya misalnya jualan manggis di Indonesia, mungkin juga akan sulit berkompetisi ya karena banyak yang memproduksi. Tapi hmm, kalau kita bicara ke Eropa, di sana nggak ada, even negara di dunia juga nggak banyak yang punya manggis, jadi pasti daya saing kita tinggi gitu, Pak. tinggi. Nah, itu sahabat Uniratel ya. Jadi apa mungkin susah ya, tetapi peluang pasarnya luar biasa besarnya dan Ya, kita punya daya saing yang tinggi. Itu ya, ininya imbalannya ya. Dan kalau Anda memang entrepreneur kan ya buat sahabat Uniratel, itu entrepreneur itu kan bukan cari yang gampang-gampang yang berikan. Nah, iya, cari yang susah ketika orang lain tidak bisa melakukannya dan kita bisa, disitulah kita dapat iya, kesuksesan di situ iya. ya. Itu Kalau semua bahasa orang bisa, semua orang bisa buat kita lakukan juga ya biasa aja jadinya dan iya, susah. betul, Pak, Susah betul, untuk bisa bersaing justru kalau betul. itu. Ya, jadi katanya Pak, bisnis yang bisa mudah bersaing itu adalah kalau entry barrier-nya susah ya, Pak? Entry barrier-nya susah dan kita Hmm, berhasil melewatinya betul. gitu kan. Betul. Nah, itulah. Ya, kalau saya bicara senangnya nih Pak ya, bukan senangnya, Hmm, maksudnya mungkin ada sedikit ya rasa apa ya Pak?
Ya senang ya bisa membawa produk kita sampai ke Eropa misalnya ya. Eropa, ya. Kalau kita bicara Pak, dulu di zaman kita memulai pertama kali sebenarnya Hmm, kan eksportir cukup banyak ya Pak ke Eropa. Kalau nggak hmm, salah ada hmm, 8 ya Pak eksportir pada hmm, saat itu. Tapi kalau kita bicara sekarang Pak, hmm, atau 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun terakhir ini mungkin cuma 2 atau 3 eksportir, buah-buahan ya, atau sayuran ke Eropa ya. Eropa, Artinya itu kan sesuatu ya Pak, bahwa sesuatu. kita bisa Ya. membawa Indonesia sampai ke sana gitu ya, buah-buah Indonesia Hmm, sampai ke sana. Dan hmm, alhamdulillah Pak, kalau di saya nih, benefit-nya salah satunya adalah kemudian mulai dari ekspor itu kemudian saya mendapatkan kesempatan untuk melihat negaranya langsung, jalan-jalan, tahu nah, negaranya, tahu produk di negara lain ya. hmm. Alhamdulillah tuh Pak, jadi banyak negara yang dilihat Dari banyak gara-gara negara menjadi dilihat. eksportir. Nah, dari eksportir ya, keren nggak tuh teman-teman milenial ya. Jadi apa nih pesan-pesan Bu Dika buat teman-teman milenial ya yang sekarang pengen terjun jadi pengusaha dan pengusaha khususnya eksportir, juga eksportir hortikultura khususnya. Bukan dari yang lebih mudanya lagi, Gen Z juga, generasi Z sekarang juga sudah mau masuk ke dunia bisnis dan bisnis ekspor itu menjadi daya tarik buat teman-teman semua nih. Gimana apa ini Iya. Bu Dika saran buat Mmm, mungkin pesan? ya karena sekarang zamannya internet ya Pak. Hmm, Jadi, harus mau memang meluangkan waktu untuk melakukan riset pasar ya. hmm, Jangan melakukan ekspor tanpa kita melakukan riset pasar. Karena kan ekspor itu kan biayanya cukup besar ya, jaraknya hmm, jauh, hmm, tidak mudah buat kita kalau ada sesuatu masalah kita selesaikan misalnya ya. Jadi hmm, memang harus mau melakukan riset pasar dan saya senang karena kalau misalnya kita, kebetulan, bisa berbagi dengan teman-teman yang generasi milenial, Pak Nur Samsu. Mereka cepat sekali menangkap ya, Pak, karena pengetahuan iya, mereka tentang internet, hmm, awareness-nya juga sudah sangat besar ya, dan bagaimana cara mencari informasi itu juga mudah buat mereka hmm, gitu ya. Jadi yang pertama memang, harus mencari informasi yang tepat, kemudian mencari kontak yang tepat ya. Kita punya hmm, trade attase, kita punya ITPC di luar negeri yang bisa kita kontak untuk mendapatkan informasi, tapi kita juga bisa menemukannya dengan, belajar mencari di internet gitu, Pak, ya. hmm, hmm, Kemudian memang harus bisa sampai mendapatkan buyer yang reliable, ya, bisa dicek hmm. itu ke trade attase atau ITPC apakah mereka reliable atau tidak. Dan Dan, sekarang iya, menjadi Pak? mudah itu bisa dilakukan karena ada internet Bisa, ya. karena dengan Hmm, email aja kan bisa ya, Pak, iya, iya. artinya cuman bicara masalah jam-jaman ya, kalau kita dulu kan Zaman. sebulan, 2 bulan, Pak, pulang pergi ya, Ya, bolak-baliknya. Kalau sekarang kan enggak ya. heeh, Nah, terus kemudian, jadi pertama harus mau melakukan riset pasar, membuka networking ya dengan, apa oke. namanya, trade representatif kita lah di luar negeri ya. Kemudian, memang mulai harus memilih atau mengembangkan produk yang memiliki daya saing, ya Pak. Hmm, ya, Jadi apapun bentuknya, dan itu memang harus betul tadi yang kita sudah diskusikan ya, memang harus, dimulai dari hulu. Bukan berarti kita harus masuk ke produksi ya, Pak, bukan produksi, ya, ya, bukan berarti ya. kita memproduksi sendiri, bukan. Mhm, Karena saya juga jujur, saya tidak punya produksi sendiri, gitu ya, semua mhm, bekerja sama dengan orang-orang lain. Nah, tapi kita bisa bekerja sama secara, lebih dekat, secara mhm, intensif atau lebih, mhm. apa ya, Pak, lebih lebih Mau close mau lah, Pak, ya. ya, mau terjun gitu ya Iya, sampai mau terjun untuk membina, mhm, memberitahukan kepada mereka, mhm, bagaimana cara berproduksi yang baik, bagaimana cara panen yang baik, sehingga karena mhm, bagaimanapun showcase kita tuh kan bukan showcase, apa namanya, Pak, produk yang bisa kita jual itu kan tergantung pada mereka. mereka, Karena iya, produk pertanian itu kan hanya bisa diperbaiki pada saat dia di tanaman. Begitu iya, dia sudah masih mulai di kebun, dipanen, udah nggak bisa diperbaiki kondisinya, gitu. mhm, Makanya kita harus melakukannya itu dengan tepat, gitu. mhm, Dan kemudian, saya kira kalau teknologi bagaimana menampilkannya dengan baik ya Pak, sekarang sudah udah ada yang banyak namanya ya, itu Pak, apa, cairan yang bisa membuat, apa, lebih lebih awet itu Pak ya, awet, terus tampilannya kemudian lebih menarik tampilannya ya, lebih menarik, kemudian, apa, packaging-nya juga sekarang sudah banyak heeh, ya alternatif packaging ya, yang baik gitu. Dan mhm, kemudian juga, kalau dari sisi, bagaimana pengiriman barangnya nggak usah khawatir, forwarder-nya juga sekarang udah sekarang juga jago-jago ya, Pak, banyak dibanding zaman jago-jago, kita dulu ya. Kalau kita ya, ngubungin forwarder, saya iya. belum pernah menangani buah Nah, dan nah itu sayur gitu iya ya, Pak. sedikit sekali yang paham. Heeh. Jadi, kita yang ngajarin provider gitu ya. Iya, waktu itu Iya, kita yang begitu. Nah, ngajarin sekarang sudah provider, lebih banyak, Pak, mereka sekarang lebih pengalamannya ya. banyak, ya. Mungkin juga sudah banyak yang pernah kerja sama kita, Pak, ya. Jadi mereka juga lebih banyak yang tahu ya, Udah pensiun gitu. kali Rika. Iya. Enggak, tapi perusahaannya kan masih, Pak, Oh, ini referensinya masih masih ada ya.
Nah, saya kira itu. Nah, kemudian baru kita bisa melangkah keluar. Tapi for sure market itu unlimited, Pak. Di luar ya, untuk produk-produk buah dan Unlimited, sayuran Indonesia luar unlimited. biasa. Ya. Kalau kita mau meningkatkan sedikit level atau daya saing kita dengan misalnya kita membina petani untuk bisa mendapatkan sertifikasi organik, itu kita naik lagi kelasnya, Pak. Gitu. Sehingga Nah, kita daya saing kita makin tinggi lagi, Pak. artinya medannya masih sangat luas, luar biasa Sangat, ya. Pak, sangat. Saya Terbuka being honest, Pak ya, kesempatan. Pak Nur Samsu, sejak dari kita mulai ekspor dulu, Pak, Hmm, sampai sekarang saya hmm. belum pernah bisa memenuhi order loh, Pak. Jadi Sampai gedean sekarang. ordernya daripada Sampai kirimannya, Pak. sekarang itu ya, Sampai ya sekarang. betul. Artinya Jadi permintaannya itu besar gitu, Pak. jadi jangan khawatir, bukan pasarnya yang nggak ada, ya jadi Iya. gitu ya. Jadi saya selalu sampaikan juga tuh ke teman-teman milenial Mhm. ya, jadi bukan bisnis ekspor khususnya hortikultura bukan urusan pasarnya, tapi urusan kita mau nggak menekuni produknya gitu ya. Iya, betul, Pak. Ya, Betul. nah mudahan nih teman-teman sahabat milenial ya dan sahabat Gen Z, nah, kemudian juga yang sudah sepuh juga boleh ya karena juga jadi eksportir tidak dibatasi hanya yang muda aja ya gitu. Betul. Mudah-mudahan bisa dapat insight banyak ya dari apa yang disampaikan Bu Dika malam hari ini ya. Mudah-mudahan semuanya semangat untuk bisa jadi eksportir ya. Harus semangat karena Harus Indonesia semangat. punya banyak yang bisa diekspor. Banyak yang bisa diekspor ya, luar biasa. Nah, dan kita butuh tangan-tangan terampil ya yang punya kompetensi, yang punya kesungguhan untuk bisa memajukan ini ya. Ya, Masa bertahun-tahun jalan di tempat terus gitu ya. Nah, betul, Pak. kita Kita sudah negara kalah paling besar di ASEAN loh, Pak. Tapi di kalau kita ASEAN. ngomongin ekspor, kita kayaknya nomor Mestinya, berapa ya, Pak? nah betul ya, dulu kita kalah sama Thailand, sekarang sama Vietnam juga kita Iya, sudah Pak. Dan kalau kita tidak segera maju, sebentar lagi Myanmar, Pak. Myanmar juga udah membayangi kita. Beberapa produk negara tetangga Malaysia ya durian apa sudah lebih hebat Iya. daripada Indonesia. Iya. Jadi terbuka lowongan ya bagi sahabat teman-teman buat Nudilatok yang ingin maju sama dengan untuk ekspor hortikultura. Ya, ya. Baik, jangan lupa di subscribe ya link channel, link YouTube Nudila Learning Center, kemudian di share juga ke teman-teman yang lain, dan jangan lupa juga lonceng notifikasinya dihidupkan ya, di like juga ya. Terima kasih Bu Dika nih atas Sama-sama, Pak. kehadirannya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan juga jadi pahala ya bagi memberikan membuka wawasan bagi teman-teman semua ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di Nudilatok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.